Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah online GBI Grace Community Center. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami jika Bapak Ibu dapat beribadah bersama-sama dengan kami melalui channel YouTube Grace Community Center. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu saat ini siapkan hati dan siapkan roh Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah ini dengan baik. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan ibadah ini, silakan tekan tombol subscribe untuk mengikuti kami di channel YouTube Grace Community Center. Dan juga jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan doa, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera ataupun juga mengirimkan pesan melalui Instagram dan Facebook GBI Grace Community Center. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada hari ini sudah siap untuk beribadah bersama-sama. Kita percaya bahwa saat kita beribadah ada hadirat Tuhan bersama kita, amin. Saya teringat di Yesaya 6 ayat 2 berkata, dan mereka berseru seorang kepada yang lain. Katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Saat itu ternyatakan asap itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi bait Allah. Dan saya percaya dimanapun kita berada, mari kita undang Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita. Supaya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Dan kita merasa puas dalam hadirat Tuhan. Mari kita bawa penyembahan pengagungan kita hanya bagi Allah. Bapa, kami datang Tuhan. Membawa yang terbaik, membawa pujian kami yang terbaik hanya bagi nama-Mu Yesus. Kami rindu hadirat-Mu bekerja bagi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Bapa. Biar Roh-Mu terus kami rasakan Tuhan, dan kami mengalami kepuasan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bekerjalah bagi setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kami datang menyembah Engkau Allah yang kudus. Bekerjalah bagi setiap kami Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah.
kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Engkau Tuhan, Allah semesta alam, sebab Kau kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah.
kasih Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita menyambut firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam musim hidup kita, amin. Saat kita susah, saat kita senang, bahkan saat kita berada di posisi biasa-biasa saja, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kami yakin Engkau Tuhan yang memberkati kami. Kami yakin Engkau Tuhan yang melindungi kami. Sebab Engkau memelihara kami dengan tangan kasih-Mu Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sebab Engkau Tuhan yang selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
seumur hidupku. Kami percaya Engkau Allah yang memelihara kami Tuhan. Bahkan melalui firman-Mu Tuhan, kami bertumbuh Bapa. Ajar kami lebih lagi Tuhan. Berkati setiap kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan. Biar setiap kami Tuhan menjadikan rema firman-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, salah satu cara untuk kita memuliakan Tuhan juga adalah melalui pemberian kita. Tiba saatnya kita dapat memberi persepuluhan dan persembahan kita melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu, atau juga dengan men-scan kode QR yang ada di layar. Atau Bapak Ibu Saudara dapat membawanya ke kantor gereja pada hari kerja. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau selalu menyediakan segala yang kami butuhkan. Terima kasih bahwa Engkau selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami tepat pada waktunya. Terima kasih juga Tuhan untuk benih yang Kau berikan kepada kami, baik benih roti untuk kami makan maupun benih untuk kami tabur. Saatnya Tuhan kami akan menabur benih kami Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkati dengan limpah pemberian kami ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, haleluya, puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentu kita semua pengen kehidupan kita naik dan tidak turun, maju dan tidak mundur, berkembang dan tidak menyusut. Kita pengen ada progres, ada langkah yang lebih baik di dalam hidup kita. Nah, kita pada kesempatan ini akan belajar bersama bagaimana firman Tuhan mengajar kepada kita. Apakah faktor utama yang menentukan kita naik atau turun, berkembang atau malah mengalami kemunduran? Ya, mari kita awali dengan membuka di firman Tuhan Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kita menaruh pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Tuhan menghendaki pikiran dan perasaan kita seperti yang ada di dalam Kristus. Berbicara tentang pikiran dan perasaan, itulah yang kemudian sering kita sebut sebagai sikap. Sikap, yaitu pikiran dan perasaan kita. Pikiran dan perasaan kita itulah yang penting bagi kita. Kita bisa memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Sikap yang sama dalam hidup kita seperti yang ada pada Kristus. Itulah yang dikatakan oleh Paulus bagi kita. Dan itu saya merasa ini sebagai harapan yang sangat penting bagi kita. Bahwa kita bisa memiliki pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita. Nah, karena itu Paulus kemudian menasehatkan kepada kita di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Paulus mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ini mari kita camkan di dalam hati kita. Salah satu penemuan terpenting, terbesar dari generasi kita ini adalah bahwa sikap kita bisa diubahkan. Apa? Sikap kita bisa diubahkan. Nah, apakah Bapak Ibu melihat ini sebagai sesuatu yang luar biasa? Bahwa kita bisa berubah dalam pikiran dan perasaan kita. Kita bisa diperbaharui. Nah, saya merasa justru ini adalah harapan besar bagi kita. Karena sikap kita menentukan unjuk kerja kita. Menentukan performa kita. Sikap kita itulah yang menentukan hidup kita. Amsal katakan, dari sini, dari hati kita, sikap kita terpancar kehidupan kita. Nah, jadi apakah kita hari-hari ini sedang mengalami problem tentang sikap kita? Mungkin kita sudah sadar, merasa, tetapi kita tidak tahu apa yang kita harus perbuat. Mungkin kita punya problem sikap sebagai seorang yang pemarah, yang tidak bergairah, tidak bersemangat. Atau kita merasa punya problem sebagai orang yang pesimis, yang sulit bergaul. Kita lihat yang lain begitu mudah, begitu luas, tapi kita sulit untuk bergaul. Atau kita punya sikap yang minder, sulit beradaptasi, dan lain-lain. Apakah Bapak Ibu menyadari sedang punya problem berbagai macam sikap yang negatif tersebut? Bapak Ibu merasa ini sangat merugikan, ini sangat tidak baik, tetapi kita tidak bisa keluar dari sikap yang buruk tersebut. Atau hari-hari ini kita sedang dihinggapi oleh sikap takut. Apakah kita sedang takut? Saya mau sampaikan berita baik kita bahwa kita bisa mengubah sikap kita. Kita bisa diperbaharui dalam sikap kita. Semua sikap negatif ini bisa diubah dan menjadi sesuai pikiran dan perasaan dari Kristus. Salah satu contoh di Alkitab adalah Daud. Kalau kita bisa bicara tentang ketakutan, maka salah satu pribadi yang banyak mengalami ketakutan, yaitu Daud. Hidupnya terancam, hidupnya dikejar-kejar, hidupnya selalu dipertaruhkan nyawa di dalam keadaannya yang terancam. Daud yang mengubah ketakutan menjadi iman. Suasana pikiran dan perasaan yang positif, yang baik, yang seperti Kristus kehendaki di dalam hidupnya. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita belajar bersama-sama dari seorang Daud. Bagaimana dia mengubah sikap hatinya yang takut. Karena seperti yang kita telah terima tadi, yaitu apa? Kita bisa mengubah sikap hati kita. Dan sikap hati kita akan menentukan seluruh hidup kita.
Mari kita memperoleh sikap yang baik. Mari kita memperoleh sikap yang seperti pikiran dan perasaan Kristus. Sehingga seluruh hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang diberkati oleh Tuhan. Nah, mari kita belajar bersama-sama dari Mazmur pasal yang ke-34 ayat 1 sampai yang ke-5. Mazmur pasal yang ke-34. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh, sehingga ia diusir, lalu pergi. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab 1 Samuel, maka kita bisa melihat bagaimana Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul. Daud pergi ke tempat satu, di sana ada orangnya Saul yang mengadu. Akhirnya tempat persembunyiannya diketahui, dia pindah ke tempat lain dan akhirnya sampailah dia di tempatnya Abimelekh. Tetapi ternyata orang-orang di sana juga sedang bergunjing. Ini kan Daud, pahlawan gagah perkasa itu. Ini kan Daud. Karena Daud merasa bahwa ternyata dia belum juga menemukan tempat persembunyian yang terbaik, maka dalam ketakutannya sampai-sampai dia berpura-pura gila. Dia berpura-pura gila supaya dia berpikir dengan tingkah lakunya yang demikian, dia bisa menyelamatkan diri. Tetapi saya mau kasih tahu, dia adalah pahlawan yang gagah perkasa, yang percaya akan Tuhannya. Memang untuk seketika dia mengalami ketakutan. Untuk seketika dia tidak tahu bagaimana mengangkat hatinya. Tetapi itu untuk seketika. Karena setelah itu, dia pahlawan gagah perkasa yang percaya akan Tuhannya, dia menentukan sikap yang kita bisa belajar daripadanya, yaitu Mazmur 34 ayat 1 sampai 5. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh sehingga ia diusir lalu pergi. Ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ayat 5 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku telah mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat Daud memang untuk seketika waktu dia sampai kehilangan jati dirinya sebagai pahlawan yang gagah perkasa, yang memiliki Tuhan yang dia sebut sebagai gunung batu, perisai, tempat perlindungan. Dia harus pura-pura gila. Tetapi itu untuk seketika. Begitu dia stabil, dia mengerti, maka dia mengambil sikap. Ada 3 langkah di sini yang saya lihat, yang kita bersama-sama bisa belajar, yaitu yang pertama, pujian dimulai dari kemauan pribadi. Dimulai bukan dari suasana. Dimulai bukan dari fasilitas. Tetapi dimulai dari apa? Kemauan pribadi. Daud takut
Daud merasa terancam, tetapi dia memutuskan satu langkah iman, yaitu aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kondisi yang demikian, dia terancam. Dia orang yang pernah berjasa, tapi justru diburu-buru dan diinginkan kematiannya. Dia harusnya mendapat upah, mendapat reward yang besar, tapi justru dia mendapat hukuman yang besar, ancaman yang besar. Maka berkecamuklah segala sesuatu dalam hati dan pikirannya, yang ujung-ujungnya menghasilkan ketakutan di dalam dirinya. Sebagai orang berjasa, sebagai orang yang seharusnya berhak menerima hadiah, tetapi justru yang dialami adalah ketakutan karena ancaman pembunuhan. Mungkin hari-hari ini kita juga demikian. Kita berkecamuk dengan berbagai hal. Kita mungkin berpikir, aku sudah percaya Yesus. Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah menolong banyak orang. Tetapi, kenapa justru aku demikian dan akhirnya aku takut? Kemana orang-orang yang pernah aku tolong? Kemana datangnya pertolongan untuk aku? Kemana jasa-jasaku yang selama ini di dalam pelayanan? Apakah Tuhan tidak mengingat jerih payahku? Dan sebagainya. Sehingga akhirnya justru dalam himpitan pergumulan kita berujung kepada apa? Pada ketakutan. Takut akan masa depan. Takut akan kesehatan kita, takut akan bisnis kita, takut akan anak-anak kita nanti seperti apa, dan sebagainya. Mari kita belajar pada Daud. Karena Daud menjadi contoh bagi kita bahwa kita bisa mengubah pikiran dan perasaan kita. Kita bisa mengubah sikap hati kita. Karena dari sikap hati kita terpancar seluruh kehidupan kita. Nah, yang pertama justru yang diperbuat oleh Daud mengatasi semua masalah dan pergumulan, mengatasi kekecewaan dan ketakutannya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Inilah hati Daud. Inilah langkah yang diperbuat oleh Daud. Sementara dia takut, sementara kondisi belum berubah, masih buruk kelihatannya, dia menetapkan hatinya untuk apa? Memuji Tuhan pada segala waktu. Ketika kita memuji Tuhan, kita tidak pernah berkata, oh Tuhan, Engkau yang tinggalkan aku sendirian, di mana kesetiaan-Mu? Kita tidak pernah bernyanyi demikian, memuji Tuhan demikian. Betul? Malah kita menyerukan kata-kata iman kepada Tuhan. Puji-pujian kepada Allah adalah puji-pujian pengakuan bahwa Dia besar, bahwa Dia hebat, bahwa Dia setia, bahwa Dia sanggup, bahwa Dia mengasihi kita. Itulah kata-kata pujian yang diungkapkan oleh Daud. Aku hendak memuji Tuhan dalam segala waktu. Setelah dia melakukan demikian, apa yang kemudian dilakukan Daud? Apa yang terjadi? Yaitu setelah Daud memuji Tuhan dengan segenap hatinya, maka pujian itu mengalir
ke dalam pikiran dan perasaannya. Pujian itu mengalir di seluruh jiwanya. Mengalir di seluruh pikiran dan perasaannya. Pujian akan Allah yang besar, Allah yang sanggup, Allah yang setia, Allah yang mengasihi Daud. Karena itu setelah dia memuji-muji Tuhan, setelah dia menetapkan hatinya untuk memuji Tuhan, kemudian ayat 3 dia berkata, karena Tuhan jiwaku, pikiran dan perasaanku, sikapku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Tadi dia sampai harus pura-pura gila. Dia merendahkan dirinya di hadapan orang-orang kafir. Tetapi sekarang ketika dia menetapkan hatinya untuk memuji Tuhan, menetapkan hatinya, aku tidak mau terus dalam ketakutan, aku mau berubah karena sikap bisa diubah. Maka dia memuji Tuhan dengan segenap hati, dan hasilnya yang kedua apa? Puji-pujian itu menjalar, mengalir, merasuki pikiran dan perasaan dari Daud. Bapak Ibu, coba bayangkan kalau orang itu pikiran dan perasaannya sudah diubahkan. Kira-kira menurut Bapak Ibu wajahnya berubah enggak? Tampilan wajahnya berubah enggak? Tampilan semangat gaya hidupnya berubah enggak? Tingkah lakunya berubah enggak? Pasti berubah. Dia tampil sebagai orang yang tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, tetapi dikuasai oleh jiwa yang bermegah di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar dari sini. Mungkin pagi-pagi kita bangun, kita langsung berhadapan dengan serentetan permasalahan yang harus kita hadapi hari ini. Bayar ini, menyelesaikan tagihan ini, menutup ini, menutup pembayaran ini, ini dan sebagainya. Sehingga begitu bangun rasanya, aduh, mulai dari mana? Ada satu hal, mulai dari apa? Memuji Tuhan. Biasanya pagi hari, saya kalau misal hati masih rasa berat, hati masih belum bisa jebol begitu. Saya putar YouTube, Bapak Ibu Saudara. Saya putar TV saya pilih lagu-lagu pujian yang membangkitkan gairah, membangkitkan semangat dan sukacita. Dan saya ikut joget, saya ikut menari-nari, saya ikut memuji-muji Tuhan sambil olahraga, sambil gerak-gerak badan. Dan ketika saya mandi, tetap saya putar kencang-kencang. Mempengaruhi suasana mandi saya, keluar kamar mandi, puji-pujian suasana tetap. Dan 10 menit, 15 menit, setengah jam, terus sambil ini, saya terus. Karena saya juga belajar di sini, sikap hati bisa diubahkan. Amin. Karena itu jangan larut dalam sikap hati yang takut. Jangan larut dalam sikap hati yang sedih, yang mengasihani diri sendiri. Jangan larut dalam sikap hati yang kecewa, yang berprasangka buruk akhirnya kepada banyak orang. Gantikan. Kita bisa mengubah sikap hati kita. Dan setelah Daud memuji-muji Tuhan, Daud mengalami puji-pujian itu mengalir, merasuk di dalam
perasaan dan pikirannya. Maka yang ketiga, pujian itu bukan hanya untuk Daud. Pujian itu tersebar kepada orang-orang di sekitarnya. Karena itu Daud bersaksi, muliakanlah Tuhan bersama-sama aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ternyata Daud bukan hanya untuk diri sendiri. Sikap hati dia yang berubah, memberkati lingkungannya, memberkati rekan sekerjanya, memberkati teamworknya, memberkati orang-orang yang ada di dekatnya. Sehingga tidak heran di penutup dari pasal ini, dari Mazmur 34 ayat 23. Kita baca sama-sama. Ayatnya demikian, yaitu Tuhan membebaskan apa? Jiwa, pikiran dan perasaan hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Inilah pernyataan penutup Daud yang berkemenangan. Tuhan membebaskan jiwa-jiwa hamba-hambanya. Dia dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena Tuhan hadir. Tuhan memperbaharui. Tuhan memberikan sikap yang baru bagi mereka. Sikap yang berpengharapan. Sikap yang bersukacita. Sikap yang memandang kehidupan adalah baik bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam kasus ini, masalah Daud masih sama. Saulnya masih ada. Saul yang membenci Daud masih ada. Ancaman itu terus mengejar dia. Tetapi sikap hati Daud sudah berubah. Demikian juga dengan kita. Bisa jadi masalah kita masih ada. Berbagai kewajiban pembayaran masih kita alami. Tentang omset yang harus memenuhi target masih harus kita kerjakan. Berbagai tantangan masih ada. Tetapi kita bisa mengubah sikap hati kita. Dan Tuhan akan membebaskan kita. Jiwa kita dari perasaan negatif. Perasaan yang membuat kita menurun, merosot. Menjadi iman di dalam Tuhan. Percaya hidup ini baik bersama-sama dengan Tuhan. Kita bisa mengubah sikap kita, hati, perasaan, dan pikiran kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Firman-Mu menggugah kami. Firman-Mu meneguhkan kami supaya kami memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kami bisa memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kami bisa mengubah pikiran dan perasaan kami yang negatif menjadi pikiran perasaan Kristus yang penuh pengharapan, yang penuh sukacita, yang penuh dengan inisiatif dan keberanian, yang penuh dengan iman kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau mengungkung diri kami dalam keterpurukan. Kami mau bangkit dalam keadaan apapun juga. Kami mau memuji Tuhan dalam segala waktu. Dan nyanyian kepadamu tetap ada dalam mulut kami Tuhan. Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan terus tolong kami. Tuhan terus sanggupkan kami, mampukan kami. Tuhan terus perlengkapi kami untuk cakap, untuk sanggup mengerjakan segala hal yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat, keluarga, pekerjaan, usaha jemaat. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Bangsa kami juga terus kami serahkan kepadamu Tuhan. Bangsa kami ada dalam tangan-Mu. Engkau yang menyelamatkan bangsa kami. Engkau yang buka pintu-pintu Tuhan. Supaya berita kasih karunia anugerah yang daripadamu. Tuhan sampai ke pulau-pulau.
sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke seluruh penjuru negeri ini Tuhan. Dan kami bisa bersama-sama berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik, kasih-Mu ajaib, anugerah-Mu kekal bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu, dan jemaat mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan, amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.